Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semua. Hari ini kita akan membahas materi Break Even Point. Materi ini sudah ada di e-learning. Anda silakan mendownload materinya di e-learning untuk mempelajari lebih lanjut. Nanti setelah materi ini selesai dipelajari, ada tugas mandiri, di mana tugas ini harus Anda buat untuk masing-masing orang, ya, bukan tugas kelompok, dan silakan di upload di e-learning paling lambat nanti malam jam 9. Baik, kita akan masuk dulu ke materinya. Bapak akan menjelaskan materi ini. Nanti jika Anda kurang paham, Anda bisa memutar ulang video tutorial untuk materi Break Even Point. Nah, materi Break Even Point atau BEP ini materinya Bapak ambil dari website www.rusdionoconsulting.com, ya. Nah, dalam materi ini nanti akan dijelaskan beberapa hal tentang BEP, apa itu BEP, bagaimana menghitung BEP, ya, dan apa saja cara untuk menghitung BEP, ya, metode apa saja cara untuk menghitung BEP ini. Nah, dalam berbisnis, ada saat di mana biaya yang kita keluarkan dalam mengoperasikan bisnis itu menemui titik impas, ya, titik impas. Nah, kondisi seperti ini dalam ilmu manajemen keuangan disebut dengan break even point atau disingkat dengan BEP. Nah, singkatnya begini, BEP adalah di mana biaya operasional yang digunakan sama besar dengan pendapatan yang didapat. Ya, jadi di mana kondisi keuangan yang Anda keluarkan untuk bisnis itu tidak untung maupun tidak rugi. Nah, sehingga berada di posisi seimbang. Jadi kalau misalkan Anda dalam hari ini Anda mau berjualan, ya, nah modal yang Anda keluarkan hari ini mulai dari membeli BBM-nya, terus membeli bahan bakunya, terus gaji karyawan, sewa tempat dan segala macam, misalnya 1 juta. Nah, nanti jika penghasilan dalam hari ini juga 1 juta, maka itu kita sebut dengan BEP, ya. Jadi ada titik impas. Nah, untuk BEP jangan salah arti dengan balik modal, ya. Nah, di sini masih banyak orang yang menyalahartikan bahwa BEP itu merupakan balik modal. Nah, padahal balik modal dan break even point itu memiliki definisi yang berbeda. Dalam istilah akuntansi, balik modal itu bisa diartikan sebagai return of investment, di mana yang dihitung adalah modal yang Anda keluarkan untuk menjalankan bisnis sehingga mampu memberikan keuntungan pada jangka waktu tertentu. Ya, maksudnya begini, jika Anda mau mendirikan perusahaan, maka modal Anda itu misalnya membeli tanah, terus membuat bangunannya, terus membeli alat-alat yang digunakan, mengisi kantor itu, ya, terus gaji orangnya, terus ada bahan baku, terus ada biaya produksi. Nah, jika itu kalau kita hitung misalnya itu semuanya 5 miliar, nah jika uang Anda itu setelah penjualan itu balik lagi semuanya 5 miliar, maka kita sebut dia dengan balik modal. Nah, kalau BEP itu adalah pengeluaran pada satu keadaan tertentu, ya. Misalnya dalam satu hari ini, tadi misalnya modal untuk hari ini Anda berjualan 5 juta, pendapatan Anda 5 juta juga, maka itu kita sebut dengan break even point, titik impas. Ya, jadi kita tidak menghitung modal untuk membeli tanah tadi, mendirikan bangunan, alat-alat, itu tidak kita hitung. Yang kita hitung adalah biaya produksi hari itu dan penghasilan pada hari itu, ya. Di sini lebih jelasnya Rahab pada bukunya Analisis atas Laporan Keuangan tahun 2004 menjelaskan bahwa BEP merupakan kondisi di mana perusahaan itu tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. Itu artinya semua biaya yang dikeluarkan untuk operasi produksi bisa ditutupi oleh pendapatan dari penjualan produk. Ya, jadi produksi hari ini tadi, ya, berapa modal yang Anda keluarkan pada hari ini. Nah, kalau pendapatan Anda itu bisa menutupi semua modal untuk hari tadi itu, maka itu kita sebut dengan break even point. Nah, apa fungsi perhitungan dari break even point ini? Berbeda dengan return of investment, di mana berfungsi sebagai analisis seberapa efisiensi penggunaan modal yang dikeluarkan untuk menjalankan usaha atau balik modal tadi. Sementara analisis BEP membantu bagaimana perusahaan bisa mengefisienkan produksinya untuk mencapai laba yang optimal.
Adapun fungsi atau tujuan perhitungan BEP sebagai berikut, yaitu pengusaha mampu menentukan berapa volume kapasitas produksi yang tersisa setelah BEP tercapai. Nah, hal ini akan membantu perusahaan memproyeksikan laba maksimum. Jadi kalau perusahaan itu atau pengusaha bisa menghitung seberapa banyak dia harus menjual supaya dia mencapai titik impas. Nah, itu baru titik impas. Belum mereka mendapatkan keuntungan. Nah, kalau titik impasnya misal dengan menjual 100 produk, nah mereka baru mendapatkan laba jika lebih dari 100 produk yang dijual. Nah, itu fungsi BEP untuk itu. Jadi bisa mampu menentukan berapa banyak produk yang harus terjual pada hari itu, ya. Nah, terus pengusaha juga bisa menentukan langkah efisiensi kerja yang bisa dilakukan. Contohnya, mengurangi beban yang dianggap tidak perlu. Nah, misalnya biaya transportasi. Kalau misalnya itu akan membengkakkan modal untuk hari ini, maka transportasinya itu mungkin dikurangi, ya. Nah, bahan bakunya mungkin kalau misalnya tidak terlalu bermasalah ya dengan banyaknya atau dengan perhitungannya hari itu, bahan baku tadi itu dikurangi saja misalnya, ya, sehingga tidak membebani. Begitu juga dengan yang lain-lain lah, ya. Jadi supaya lebih efisien apa yang akan dilakukan. Kemudian yang ketiga itu mengetahui perubahan nilai laba jika terjadi perubahan harga produk. Nah, karena ini nilai BEP dengan harga produk dan laba itu memiliki hubungan yang linear. Ya, jadi kalau misalnya produk bahan bakunya lebih mahal, nah tentu laba yang akan diperoleh itu menjadi lebih sedikit jika dijual dengan harga yang sama. Nah, itu makanya perlu dihitung berapa nilai BEP pada hari ini. Terus mampu mengetahui perubahan laba sehingga perusahaan itu bisa mengantisipasi nilai kerugian ketika terjadi penurunan penjualan. Nah, pengusaha juga dapat menentukan margin untuk memperoleh keuntungan. Nah, intinya adanya perhitungan BEP adalah sebagai pedoman bagi pengusaha untuk mengefisiensikan produksi, nah, untuk mendapatkan keuntungan yang optimal. Pengusaha bisa menetapkan kebijakan ekonomis bagi bisnisnya. Nah, pada periode mendatang, pengusaha juga lebih jeli dalam memberikan inovasi pada produk-produknya. Berikut kita masuk kepada komponen pembentuk break-even point. Nah, tentu tidak lengkap jika membahas perhitungan BEP tanpa mengetahui komponen pembentuknya. Nah, apa saja komponen-komponen untuk membentuk BEP? Nah, di sini ada 4 buah, yaitu yang pertama itu biaya tetap. Yang kedua adalah biaya variabel. Yang ketiga harga jual, dan yang keempat pendapatan. Biaya tetap atau fixed cost itu biaya yang nilainya tidak berubah meski ada perubahan operasional bisnis. Nah, perubahan yang dimaksud ini adalah ada atau tidaknya aktivitas operasional perusahaan untuk memproduksi barang pada periode tertentu. Nah, misalnya biaya tenaga kerja, biaya sewa, biaya penyusutan peralatan. Jadi biaya tetap ini misalnya gaji karyawan, gaji security, ya, gaji tata usaha, gaji manajer-manajer. Nah, gaji itu biaya tetap, walaupun tidak ada produksi hari itu, gaji tetap dikeluarkan, ya. Nah, atau biaya sewa gedung itu, sewa gedung misalnya per bulan. Nah, nanti dibagi per hari berapa biaya per harinya. Nah, walaupun tidak ada produksi, tidak bekerja, perusahaan tidak jalan, biaya sewa tadi itu tetap jalan, dia tetap terhitung, ya. Jadi itu disebut dengan biaya tetap, ya. Nah, atau biaya penyusutan peralatan, misalnya alat-alat tadi itu ada penyusutannya 5% per tahun atau 10% per tahun. Terus yang kedua tadi adalah biaya variabel, ya, variable cost. Berbeda dengan biaya tetap, biaya variabel itu nilainya berubah sesuai dengan kapasitas produksi. Biaya variabel bisa saja meningkat atau menurun sesuai dengan permintaan. Nah, misalnya biaya variabel itu adalah biaya bahan baku, ya, biaya transportasi atau biaya lain yang berkaitan langsung dengan kapasitas produksi. Nah, bahan baku misalnya hari ini misalnya dijual ayam goreng, hari ini ayamnya banyak sekali atau penjual ayam banyak, ya. Nah, maka bisa saja biaya bahan baku itu biasanya 5.000 untuk satu potong, sekarang berubah menjadi 3.000 atau satu potong. Atau harga ayam menjadi lebih mahal, menjadi 7.000 satu potong. Ya, itu disebut dengan biaya variabel. Dan itu tentu mempengaruhi nanti biaya jualnya, ya. Nah, begitu dengan biaya transportasi. Nah, ya misalnya kalau biaya transportasi itu bisa diminimalkan misalnya, ya, untuk mengefisiensikan pengeluaran, maka biaya transportasi ini salah satu yang bisa kita pertimbangkan.
Terus yang ketiga adalah harga jual, price. Ya, harga jual merupakan besaran harga setelah menentukan seluruh biaya produksi ditambah dengan nilai keuntungan atau margin. Nah, harga jual biasanya dihitung per unit setelah produksi. Jadi harga jual misalnya kita biaya pokok untuk pembuatan ayam goreng tadi misalnya bahan baku ayamnya 5.000. Terus minyaknya untuk satu potong itu misalnya terhitung 500 ya. Gasnya terhitung 500 sudah 6.000. Terus biaya karyawan di situ 500 sudah 6.500 ya. Biaya sewa tempatnya 500 sudah 7.000. Nah, misalnya biaya tetap itu 7.000 ya, biaya tetap dengan biaya variabel. Nah, berapa harus kita jual supaya kita mendapat keuntungan? Nah, kalau dia misalnya 7.000, kita bisa jual 8.000 satu potong. Atau 10.000 satu potongnya ya. Jadi harga jual adalah harga di mana kita menentukan berapa laba yang harus kita ambil untuk satu produk tadi. Nah, selanjutnya yang keempat adalah pendapatan atau revenue. Pendapatan atau penghasilan merupakan perhitungan hasil yang didapat dari penjualan. Nah, jumlah pendapatan ini didapat dari harga jual dikalikan dengan jumlah produk yang terjual. Jadi kalau misalkan tadi kita produknya harganya 10.000, yang kita jual juga misalnya ada 1.000 buah misalnya ya. Nah, 1.000 potong. Nah, maka untuk hari itu pendapatan penghasilannya 10.000 kali 1.000, 10 juta ya, atau 100 potong berarti 10.000 kali 100, 1 juta. Nah, tergantung berapa kita harus menjualnya. Nah, itu nanti dihitung berapa titik BEP-nya tadi ya, titik impasnya tadi. Kalau dia sudah pada titik impas, maka sisanya itu kita mau berapa potong lagi untuk mendapatkan laba ya. Nah, itu yang dihitung nanti dengan break even point ini. Kita lanjut ya. Perhitungan break even point umumnya dapat dihitung menggunakan 3 metode. Yang pertama itu metode persamaan, yang kedua metode margin kontribusi, ketiga itu metode grafik. Nah, meskipun memiliki perbedaan bentuk atau variasi analisis, namun pada dasarnya hasil akhirnya tetap sama. Nah, berikut penjabaran metode perhitungan break even point. Yang pertama adalah dengan metode persamaan. Metode persamaan merupakan metode yang digunakan berdasarkan laporan laba rugi. Nah, rumus pertama digunakan untuk mengetahui berapa unit jumlah barang atau jasa yang harus diproduksi untuk mencapai BEP. Ya, jadi yang pertama ini rumus yang pertama nih, ini metode yang pertama ya, metode persamaan. Ada beberapa rumus di sini. Yang pertama itu adalah metode untuk menghitung berapa buah ya, berapa unit yang harus diproduksi supaya dia mencapai BEP. Di sini rumusnya adalah BEP dalam kurung unit, itu banyaknya unit yang harus diproduksi, itu adalah total biaya tetap fixed cost tadi dibagi dengan harga jual per unit produk dikurangi dengan biaya variabel setiap unit produk. Jadi biaya tetapnya misalnya 5 juta dibagi dengan harga jualnya 10.000 dikurangi dengan biaya variabelnya 7.000, berarti 10 juta per 10.000 kurang 7.000, berarti 10 juta bagi 3.000. Nah, itulah payment. Itu dapat kita hitung berapa banyak nanti jumlahnya ya. Berarti 10 juta bagi 3.000 tadi. Ya, 10 juta bagi 3.000 berarti 10.000 bagi 3. Berarti lebih kurang 3.300 unit harus terjual supaya mencapai titik impas. Terus rumus kedua adalah untuk mengetahui berapa rupiah nilai penjualan yang harus diterima untuk mendapatkan titik impas. Nah, kalau tadi kan berapa banyak produk yang harus kita jual, misalnya tadi sekitar 3.300. Nah, sekarang berapa rupiah yang kita dapatkan dari penjualan 3.300 unit tadi. Nah, rumusnya untuk menghitung BEP dalam rupiah adalah total biaya tetap tadi ya, atau 10 juta dibagi dengan 1 dikurangi dengan biaya variabel setiap unit produk ya, per harga jual per unit, berarti 10 juta dibagi dengan 1 kurang 7.000 per 10.000. Nah, itu nanti berapa rupiahnya ya, berapa rupiahnya yang kita peroleh kalau kita menjual tadi misalnya 3.300 unit ya. Nah, atau rumusnya juga bisa di sini ya, BP rupiah itu adalah biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel ya, dikali dengan harga jual per unitnya. Kemudian BEP untuk produk ganda itu adalah biaya tetap dibagi dengan 1 dikurang V per C
dikali dengan WI. V per C itu adalah perbandingan variable cost atau biaya variabel dan harga jual, sedangkan WI itu menyatakan persentase dari total penjualan tiap produk dalam rupiah atau bisa disebut dengan bobot kontribusi margin. Nah, pada keadaan BEP, laba operasionalnya sama dengan 0, sehingga menghasilkan jumlah produk yang dijual mencapai BEP ditambah biaya tetap. Jadi pada BEP titik impas itu belum ada laba diperoleh ya. Jadi pada BEP itu berapa yang kita jual tadi itu baru menutup biaya operasional pada hari itu. Nah, kalau misalnya BEP tadi 3.300 unit saja kita jual, berarti itu baru titik impas pada hari itu ya. Nah, berapa kita harus supaya kita beruntung, maka kita harus menjual lebih dari 3.300. Misalnya kita jual 3.500, berarti ada 200 unit yang kita dapat keuntungan di situ. Di mana keuntungannya berarti 200 unit dikali dengan selisih antara biaya tetap dengan biaya selisih antara biaya jual ya berapa penjualan dikurangi dengan biaya operasional kita tadi. Ya, misalnya 200 unit dikali dengan selisih 10.000 kurang 7.000 kali dengan 3.000 ya, berarti 200 kali 3.000. Berarti ada 600.000 laba kita pada hari itu kalau kita menjual 3.500 unit produk. Kemudian juga metode kontribusi unit. Nah, metode kontribusi unit merupakan metode berdasarkan jumlah margin kontribusi. Margin kontribusi sendiri adalah selisih antara pendapatan dari hasil penjualan dengan biaya variabel. Dengan menggunakan metode ini, pengusaha dapat mengetahui berapa keuntungan dari suatu produk yang berhasil dijual dengan mengukur hasil dari penjualan terhadap keuntungan. Nah, margin kontribusi unit adalah pendapatan dikurangi biaya variabel ya. Nah, rasio margin kontribusi adalah margin kontribusi dibagi dengan penjualan. Jadi berdasarkan dasar rumus di atas akan dihasilkan rumus untuk BP unitnya adalah biaya tetap per margin kontribusi per unit atau BP adalah biaya tetap per harga jual dikurangi biaya variabel. Nah, juga ada untuk satuan rupiahnya ya, adalah biaya tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi. Nah, berikutnya adalah metode grafik ya. Jadi ada 3 metode tadi, metode persamaan, metode margin, kemudian metode grafik. Pada metode grafik nilai BEP itu digambarkan melalui grafik, di mana grafik BEP akan menunjukkan volume penjualan pada sumbu X atau garis horizontal dan biaya yang akan terletak pada sumbu Y atau garis vertikal. Jadi sumbu X-nya itu adalah berapa banyak unit yang dijual. Sumbu Y-nya adalah berapa pendapatan dari setiap penjualan tadi. Nah, titik impas atau BEP itu terletak pada perpotongan antara garis volume penjualan dan garis biaya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada grafik berikut ya. Oke, pada sumbu X yang di bawah ini ya, yang horizontal, itu adalah jumlah unit yang harus dijual. Ya, jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai break even point. Nah, pada sumbu Y atau garis vertikal itu adalah biaya yang dikeluarkan, adalah pendapatan yang diperoleh ya. Nah, ini jumlah unit yang harus dijual, ini pendapatan yang diperoleh. Kemudian apa saja tadi yang mempengaruhi? Pertama tadi adalah biaya tetap ya. Nah, biaya tetap itulah yang berwarna orange ini. Ini biaya tetap. Jadi berapapun yang unit tidak produksi pun biaya tetap itu tetap ada nilainya. Ya, misalnya di sini nilai biaya tetap mulai dari sini. Nah, ini garisnya nih, datar dia. Jadi banyak pun sedikit pun itu tetap ada. Contohnya tadi adalah biaya sewa tempat, biaya gaji karyawan, ya. Nah, biaya transportasi misalnya, ya, yang selain biaya untuk produksi, transportasi pegawai, transportasi promosi segala macam. Nah, itu masuk biaya tetap itu. Nah, ini garisnya di kotak yang oranye ini. Nah, kemudian ada biaya variabel. Biaya variabel mulai dari sini. Biaya variabel itu kalau ada produk maka baru ada biayanya. Misalnya biaya bahan baku, ya, biaya minyak gorengnya, ya, biaya gasnya. Nah, itu ada biaya variabel. Nah, biaya variabel itu tentu bertambah besar dengan bertambah banyaknya produk yang dibuat, ya. Nah, terus ada pendapatan. Pendapatan yang garis biru ini. Ya, ini pendapatan. Jadi berapa banyaknya kita menjual harga jual dari produk unit atau unit produk kita tadi. Nah, kalau misalnya satu buah misalnya di sini 10.000, kalau dua buah 20.000, tiga buah 30.000. Terus seperti itu, ya, garisnya linear. Nah, pada saat dia memotong biaya total dari pengeluaran kita,
maka itu yang disebut dengan break even point atau titik impas. Ya, jadi kalau sudah lewat dari titik ini, pertemuan pepotongan ini, maka ini adalah sisi laba. Nanti di titik ini kita tahu nih, biasanya tadi 3.300. Nah, lewat dari 3.300, maka kita baru memperoleh laba dia. Nah, ada laba di sini, ya. Nah, jadi di break even point, di atas break even point itulah nilai laba, di bawah break even point itulah rugi. Jadi kalau kita misalnya produksi kita hari itu untuk mencapai BEP 3.300 buah, kita cuma menjual produknya 2.000 buah saja, maka merugi kita, ya. Jadi produk kita itu banyak yang rusak akhirnya. Kalau kita makanan tentu tidak terjual, terbuang saja, ya, tidak ada perhitungan keuntungan atau pendapatan masuk. Nah, kalau kita lebih dari BOP point, nah baru kita memperoleh laba untuk hari itu, ya. Nah, jadi pengusaha bisa memprediksi kalau kita BEP itu baru 3.300, maka kita harus menjual sekurang-kurangnya 3.500 untuk memperoleh laba, sehingga perusahaan itu punya bertambah terus modalnya, labanya untuk ke depan, ya. Nah, untuk pengembangan dan segala macam. Jadi pada grafik tersebut, irisan pada sebelah kiri dari garis BEP merupakan sisi kerugian, dan sebelah kanan merupakan sisi laba. Ya, garis BEP ini mampu mempermudah pengusaha untuk melihat dan mengevaluasi perubahan volume tahun lalu dan memproyeksikan volume penjualan pada tahun berikutnya. Ya, ini tergantung apakah ini dihitungnya per hari, dihitungnya per minggu, per bulan, atau per tahun. Ya, nah kalau misalnya tempat penjualan mobil misalnya dealer, ya. Kalau dealer tentu menjual mobilnya dihitungnya misalnya per bulan. Pada bulan itu dia menjual 100 mobil misalnya, ya, untuk mencapai BEP, ya. Nah, tapi kalau misalnya jualan makanan, mungkin BEP-nya bisa dihitung per minggu atau per hari. Oke, kita lanjut bagaimana cara menghitung BEP tadi, ya. Nah, misal di sini ada sebuah perusahaan yang memproduksi peralatan rumah tangga yang ingin mengetahui berapa unit yang harus diproduksi agar mencapai BEP atau titik impas. Biaya tetap produksinya di sini dituliskan 100 juta rupiah. Biaya variabel atau tidak tetap per unit itu sebesar 250.000, ya. Jadi biaya tidak tetap itu, biaya variabel itu misalnya biaya bahan bakunya, ya. Nah, itu biaya variabel tuh, biaya cat, biaya kayu, biaya pernis segala macam. Nah, itu misalnya untuk satu unit itu 250.000. Dan termasuk biaya tetap tadi apa? Upah tukangnya, upah karyawannya, biaya sewa listriknya, dan segala macam. Nah, nanti misalnya dia terapkan harga jual per unit itu sebesar 500.000, ya. 100% dari harga produksinya tadi, 100% dari harga variabel, ya, harga bahan bakunya. Nah, berapa unit kah harus diproduksi agar perusahaan tersebut mencapai BEP? Nah, maka bisa dituliskan yang diketahui, ya. Biaya tetap produksi adalah 100 juta. Biaya variabel per unit 250.000. Harga jual per unit adalah 500.000. Maka kita bisa menghitung BEP dalam unit dengan menggunakan persamaan berikut. Yaitu BEP unit, ya, adalah total biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Nah, di sini 100 juta dibagi dengan harga jual 500.000 dikurangi dengan biaya produksinya 250.000. Berarti 100 juta per 250.000. Nah, BEP unitnya adalah 400 unit, ya. Artinya perusahaan tadi itu harus menjual 400 unit untuk mencapai BEP, ya. Nah, maka ini BEP hitungan untuk per bulan, ya. Jadi harus ada produknya dijual itu minimal, ya, 400 buah supaya dia mencapai BEP untuk bulan itu. Nah, kalau dihitung dalam rupiah, ya, bagaimana menghitung BEP-nya rupiah atau uangnya untuk 400 unit tadi? Adalah total biaya tetap dibagi dengan 1 dikurang biaya variabel per harga jual per unit, ya. Total biaya tetap sama dengan 100 juta tadi dibagi dengan 1 dikurang 250.000 per 500.000. Berarti 1 dikurang setengah, berarti setengah. Berarti 100 juta bagi setengah adalah 200 juta rupiah. Jadi perusahaan tersebut mencapai, ya, pendapatan atau biaya penjualan sebesar 200 juta supaya dia mencapai titik impas. Nah, kok lebih besar, Pak? Tapi 100 juta modalnya, ya, dikurangi dengan biaya, ditambah dengan biaya variabel tadi, ya, biaya variabel yang 250.000 per unitnya, ya. Jadi 100 juta tambah 250.000 per unit, itu 250.000 kali 400, 100 juta. Maka BEP rupiahnya titik impas adalah 200 juta rupiah. Nah,
Tidak sampai di situ, melalui perhitungan tersebut maka perusahaan bisa memproyeksikan target laba yang diinginkan ya dengan menggunakan rumus. Nah, sekarang itu kalau terjualnya 400 unit baru BEP ya, belum ada laba keuntungan ke perusahaan. Ya, kalau perusahaan tentu dia mencari profit, dia harus ada untung. Nah, dia misalnya mentargetkan keuntungan untuk bulan itu 50 juta misalnya, ya. Maka rumusnya adalah BEP dikurang laba sama dengan biaya tetap ditambah target BEP laba ya. BEP laba adalah biaya tetap ditambah target laba dibagi dengan harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel. Nah, BEP laba itu adalah biaya tetap tambah target. Biaya tetapnya 100 juta, tambahkan targetnya tadi 50 juta rupiah. Nah, dibagi dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel. Berarti 500 ribu dikurang 250 ribu juga. Ya, berarti BEP labanya dengan laba ditargetkan 50 juta adalah 150 juta dibagi dengan 250 ribu. Ya, maka BEP laba itu 600 unit ya harus terjual untuk bulan itu supaya dia beruntung 50 juta rupiah. BEP laba untuk target penjualan adalah jumlah unit dikali dengan harga jual sama dengan 600 unit tadi kali 500 ribu harga jualnya, maka 300 juta rupiah. Ya, maka BEP laba untuk target penjualan itu berarti dia harus menjual sebanyak 600 unit dengan harga dengan penjualan itu sebanyak 300 juta rupiah. Ya, nah sehingga dia memperoleh laba nanti 50 juta. Terus sisa 250 juta adalah biaya tetap ditambah dengan biaya variabel untuk 600 unit tadi. Nah, untuk membuktikan bahwa penjualan 600 unit itu bernilai 300 juta, perusahaan mendapatkan laba sebesar 50 juta, maka bisa menggunakan metode tersebut. Berikut ini ya, untuk membuktikan benar nah ini kok selisih harganya seperti ini jadinya. Nah, misalnya gini, penjualan yang 300 juta dikurangi dengan biaya tetap tadi, biaya tetap kan 100 juta. Ditambah dengan total biaya variabel 600 unit dikali dengan 250 ribu. Jadi setiap unit kan 250 ribu biaya produksinya. Nah, maka 300 juta biaya penjualan dikurangi dengan 250 juta biaya tetap tambah biaya variabel, maka keuntungannya 50 juta rupiah. Ya. Nah, jadi ini untuk membuktikan benar kalau kita menargetkan keuntungan 50 juta, maka kita harus menjual sebanyak 600 unit. Nanti Anda bisa menghitung juga kalau ditargetkannya 100 juta. Nah, berapakah berapa unitkah yang harus terjual supaya keuntungan yang diperoleh itu 100 juta rupiah, ya. Nah, tentu caranya tetap masuk ke sini lagi biaya tetap ditambah dengan target laba. Jadi 100 juta ditambah dengan targetnya 100 juta. Dibagi dengan harga jual per unit kurangi dengan 250 ribu biaya variabel. Oke, nah kesimpulan. BEP atau break even point atau titik impas merupakan komponen keuangan di mana pengusaha mampu memproyeksikan berapa unit produk yang harus dijual atau berapa rupiah keuntungan yang harus dicapai agar berada di titik impas. Nah, hal ini tentu berguna bagi perusahaan untuk memproyeksikan langkah-langkah yang akan diambil dalam aktivitas penjualan, mulai dari inovasi, variasi produk, hingga hal-hal yang bersifat operasional agar perusahaan mampu mencapai keuntungan yang optimal. Oke, nah setelah materi ini diberikan, ya, Anda juga bisa nanti mengulang lagi video tutorial ini atau membaca sendiri file untuk BEP. Ya. Nah, setelah itu Anda boleh mengerjakan tugas. Ya, ini ada tugas mandiri untuk break even point. Tugas itu dibuat di Dobel Folio, dibuat nama dan NIM, ya, kemudian difoto, kemudian jadikan PDF. Kalau banyak, jadikan satu buah file PDF. Nah, disubmit di e-learning paling lambat nanti jam 9 malam. Nah, di sini dibuatkan ada bisnis ayam goreng. Anda akan menghitung BEP berapa banyak ayam yang harus dijual. Jika setelah BEP sebanyak 5 juta rupiah, ya. Nah, jika Anda inginkan laba setelah BEP itu 5 juta. Nah, di sini ada biaya tetapnya, ada biaya variabelnya dan harga jual per potong ayam juga sudah dibuatkan. Apa yang Anda hitung? Hitunglah BEP unit, hitunglah BEP rupiah, jumlah ayam terjual jika diinginkan laba 5 juta, berapa lama balik modal jika penjualan 100.000 potong ayam per bulan, ya. Nah, jadi ada tadi balik modal yang awal kita tadi, ya. Nah, berapa lama balik modal jika Anda menginginkan jika penjual itu 1.000 potong sebulan, ya, ayam tadi.
Oke, demikian materi kuliah kita untuk break even point. Mudah-mudahan Anda bisa memahami dan mengerjakan tugas yang diberikan. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.